Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Fitri, mahasiswa dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 5 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang metode pembelajaran kontekstual. Sebelum video ini berlanjut, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu metode pembelajaran kontekstual? Penerapan pembelajaran kontekstual di Amerika Serikat bermula dari pandangan ahli pendidikan oleh Dewey pada abad ke-20 tahun 1916 yang menekankan pada pengembangan minat dan pengalaman siswa. Pembelajaran kontekstual mengakui bahwa belajar merupakan sesuatu yang kompleks dan multidimensi, yang jauh melampaui berbagai metodologi yang hanya berorientasi pada stimulus respon. Belajar hanya terjadi jika siswa memproses informasi atau pengetahuan baru, sehingga dirasakan masuk akal sesuai dengan kerangka berpikir yang dimilikinya. Adapun komponen pembelajaran kontekstual, yang pertama ada konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofis pendekatan CTL. Pandangan dari konstruktivisme ini bahwa siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui ketertiban aktivitas dalam proses belajar mengajar. Dasar pembelajaran tersebut harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi, bukan menerima pengetahuan. Ada juga inquiry. Inquiry merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis CTL. Pengertian dari inquiry adalah prinsip ini mempunyai seperangkat siklus, yaitu observasi, bertanya, mengajukan, dugaan, mengumpulkan data, dan menyimpulkan. Sebagai sebuah modul pembelajaran, prinsip inquiry sangat tepat bagi penanaman konsep yang membutuhkan kerja eksplorasi dalam bentuk induktif. Adapun bertanya, yaitu question. Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Salah satu kegiatan dalam bentuk formalnya adalah mengawali, menguatkan, dan menyimpulkan sebuah konsep. Bentuknya bisa dilakukan guru langsung kepada siswa atau justru memancing siswa untuk bertanya kepada guru, kepada siswa lain, atau kepada orang lain secara khusus. Kegiatan ini sangatlah menjunjung setiap aktivitas belajar. Adapun masyarakat belajar atau learning community, konsep masyarakat belajar menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Prakteknya dalam pembelajaran dapat terwujud dalam pembentukan kelompok kecil, kelompok besar, mendatangkan ahli ke kelas, dan lain-lain. Adapun modeling, suatu pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang bisa ditiru. Model tersebut dapat berupa cara mengoperasi sesuatu, menghafalkan bunyi, cara menemukan kunci dalam bacaan, dan lain-lain. Ada juga refleksi. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang hal-hal yang telah dilakukan pada masa lalu. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima atau ditemukan. Yang terakhir ada penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment. Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan siswa. Gambaran tentang kemajuan belajar itu diperlukan di sepanjang proses pembelajaran.
Oleh karena itu, assessment dilakukan sepanjang proses dan kegiatan nyata yang dilakukan siswa saat melakukan pembelajaran. Kemajuan belajar tidak hanya dinilai dari hasil ujian tertulis, tapi dari proses yang dinilai dalam berbagai cara. Selanjutnya ada strategi pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama ada pemecahan masalah. Penyajian masalah yang nyata kepada siswa bertujuan agar siswa berpikir secara kritis dalam rangka mencari dan menemukan pemecahan melalui berbagai sumber belajar. Yang kedua, kebutuhan pembelajaran terjadi di berbagai konteks, misalnya rumah, masyarakat, dan tempat kerja. Bagaimana dan di mana siswa memperoleh dan memunculkan pengetahuannya menjadi sangat berarti, dan pengalaman belajarnya ini akan diperkaya jika mereka mempelajari berbagai macam keterampilan di dalam konteks lain yang bervariasi. Selanjutnya, strategi mengontrol dan mengarahkan pembelajaran siswa sehingga menjadi pembelajaran yang mandiri. Untuk selanjutnya menjadi pembelajaran sepanjang hayat yang mampu mencari dan menganalisis dan menggunakan berbagai macam informasi. Selanjutnya, ada kondisi siswa sangat heterogen dalam hal nilai, adat istiadat, sosial, dan perspektif. Perbedaan tersebut dimanfaatkan sebagai pendorong dalam belajar sekaligus akan menambah dalam kompleksitas pembelajaran kontekstual. Oleh karena itu, siswa mampu menghargai perbedaan dan memperluas perspektifnya, serta membangun keterampilan interpersonal. Menurut Jahorik dalam Muslih 2008 mengemukakan 5 elemen yang harus diperhatikan dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada mengaktifkan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua ada memperoleh pengetahuan baru dengan cara mempelajari keseluruhan dulu, kemudian memperhatikan detailnya. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan baru, yaitu dengan cara menyusun konsep sementara atau hipotesis, melakukan sharing untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari orang lain, dan melakukan revisi dan mengembangkan konsep. Yang keempat, dapat mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Dan yang terakhir, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan tersebut. Model pembelajaran kontekstual memiliki kelemahan dan kelebihannya. Yuk kita ketahui terlebih dahulu tentang kelemahan metode pembelajaran kontekstual. Kelemahan model pembelajaran kontekstual yang pertama, dalam pemilihan informasi atau materi di kelas, didasarkan pada kebutuhan siswa padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda sehingga guru akan kesulitan dalam menemukan materi pelajaran karena tingkat pencapaiannya siswa tadi tidak sama. Yang kedua, kelemahannya tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam PBM. Dan yang ketiga, kelemahannya dalam proses pembelajaran dengan model CTL akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang, yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Selanjutnya, kita akan mengetahui kelebihan dari model pembelajaran kontekstual. Yang pertama, kelebihannya memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa dapat aktif dalam PBM. Yang kedua, kelebihannya, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif. Yang ketiga, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Dan yang keempat, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. Dan yang terakhir, kelebihannya pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Terima kasih kawan-kawan yang telah melihat video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.